Baik, materi pertemuan kali ini adalah percobaan berfaktor atau percobaan faktorial. Jadi faktor itu merupakan himpunan perlakuan, ya, gugus perlakuan. Dan di dalam percobaan berfaktor, sembarang faktor itu dapat bisa bisa jadi terdiri dari beberapa perlakuan. Jadi misalnya kalau kita mengatakan diet itu merupakan suatu faktor, maka beberapa cara diet misalnya atau metode diet itu merupakan eh, elemen-elemennya. Jadi ada beberapa yang digunakan sebagai perlakuan adalah cara dietnya. Misalnya kalau kita menggunakan percobaan atau seorang melakukan percobaan pemanggangan kue misalnya, maka temperatur pemanggangan bisa jadi menjadi salah satu faktor. Nah, perlakuannya yaitu beberapa eh, temperatur yang bisa saja disetel untuk pemanggangan. Nah, jadi itu disebut dengan faktor. Istilah taraf atau level itu menunjuk ke beberapa perlakuan pada sembarang faktor. Jadi kalau misalnya faktornya ada 6 perlakuan, jadi faktornya ada 6, tarafnya ada 6 ya, 6 taraf ya. Jadi banyak faktor dan taraf yang mungkin dibandingkan dalam satu percobaan tunggal, ini tentunya bisa saja dapat terbatas dengan alasan pertimbangan praktis ya. Dengan demikian, suatu percobaan berfaktor adalah suatu percobaan yang mungkin dihasilkan dari kombinasi berbagai taraf beberapa faktor. Nah, istilah faktorial di sini menunjuk pada suatu rancangan perlakuan ya, bukan rancangan lapangan. Jadi bagaimana perlakuan itu disusun. Nah, oke, sebelumnya kita lihat dulu beberapa terminologi yang digunakan dalam percobaan berfaktor. Ambil saja di teladan yang paling sederhana yaitu kalau kita menggunakan percobaan dua faktor, sebut saja faktor A dan faktor B. Dan masing-masing faktor itu ada dua taraf, eh, A taraf rendah dan A taraf tinggi, B taraf rendah dan B taraf tinggi. Ya, jadi satu ini rendah, dua itu tinggi. Ya, jadi kalau begitu ada A1, A2, jadi faktor A ada dua taraf, faktor B ada dua taraf juga. Sehingga kalau kita kombinasikan menjadi A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Atau beberapa orang menggunakan terminologi yang berbeda. Jadi misalnya dalam kurung satu itu artinya kedua taraf dari masing-masing faktor itu rendah ya. Kemudian kalau A saja itu berarti faktor A taraf tinggi, B-nya rendah. B saja itu faktor B taraf tinggi, A-nya rendah. Dan kalau AB ditulis itu dua-duanya taraf tinggi. Taraf tinggi misalnya begini, kalau rendah itu misalnya konversi tidak dipupuk, dua dipupuk. Atau yang pertama itu misalnya 100 kilogram per hektar, yang dua itu 200 kilogram per hektar. Ya. Nah, notasi lain yang digunakan orang itu untuk menyatakan rendah tinggi itu seperti ini, 00 artinya baik A maupun B rendah, 10 A-nya rendah, A-nya tinggi, B-nya rendah, 01 B-nya tinggi, A-nya rendah, 11 kedua faktor menggunakan taraf yang tinggi ya. Nah, Nah, kalau begitu ada empat perbedaan yang bisa kita buat di sini misalnya kalau kita menselisihkan A2B1 A2B1 dengan A1B1 ya kalau menselisihkan ini artinya pada taraf B1 kita ingin melihat bagaimana pengaruh sederhana dari A itu. Jadi kalau ini misalnya tidak dipupuk, ini dipupuk. Bagaimana pengaruh dipupuk pada taraf B1? Kalau ini 100, ini 200, bagaimana taraf pupuk yang 200 kilogram per hektar dibanding dengan 100 kilogram per hektar pada taraf B1 ya. Nah, jadi selisih A2B1, A1B1, kalau gini kita lihat yang sama B1-nya. Jadi pada B1 kita ingin melihat pengaruh sederhananya. Pengaruh sederhana dari A pada taraf B1 ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa
menyatakan pengaruh sederhana A pada B2. Jadi kalau ini kita lihat pada B2, yang kita lihat A2B2 dikurang A1B2. Ya. Dan sebaliknya pengaruh sederhana B pada A1 yang kita lihat di sini A1-nya yang sama, jadi B2 dikurang B1, yang tinggi dikurang yang rendah ya. Nah, pengaruh sederhana B pada A2, A2B2 dikurang A2B1. Sedangkan pengaruh utama, meskipun ini hanya digunakan untuk menjembatani perhitungan pengaruh utama faktor A. Jadi pengaruh utama faktor A ini adalah rata-rata dari kedua kuantitas ini. Jadi kalau ini A1, A2B1, A2B2 ya, A2B1, A2B2 ini kita jumlah, kemudian kita kurang A1B1 dan A1B2, maka akan kita dapatkan ya, setelah dibagi dua tentunya, apa yang disebut dengan pengaruh utama faktor A ya. Oke, jadi kalau kita lihat sini pengaruh utama faktor A ini, jadi ini dijumlahkan. Jadi A2B2 dan A2B1 ya, ini dijumlahkan. Jadi dijumlahkan dikurangi ditambah dikurangi ini. Jadi ini jumlahkan dikurangi jumlah ini ya. Kemudian dibagi dua. Ya, kemudian dibagi dua. Itu pengaruh utama faktor A. Sekarang pengaruh utama faktor B ini jadi pengaruh utama faktor B itu jadi A1B2 ditambah A2B2, A1B2 ditambah A2B2 ya. Tandanya sama-sama positif. Kemudian dikurangi yang pada B rendah untuk kedua ini. Mau mana yang depan, mana yang belakang nggak masalah. Jadi kurang A1B1 kurang A2B1. Setelah dapatkan hasilnya dibagi 2. Itu yang dimaksud dengan pengaruh utama faktor B. Nah, gitu ya. Jadi ada pengaruh sederhana, pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, dan ada tentunya ada pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Nah, ini dinyatakan sebagai mudahnya begini. Kita lihat untuk angka yang sama ya, A2B2, A1B1 begitu ya. Ini kita jumlah dulu, dikurang A1B2, dikurang lagi A2B1 kalau indeksnya berbeda. Ya. Jadi sebetulnya interaksi ini mengukur kegagalan pengaruh A atau respon A yang harus sama pada tiap taraf B, atau sebaliknya mengukur kegagalan pengaruh B atau respon B yang harus sama pada tiap A ya. Nah, itu yang terminologi sederhana apa yang disebut dengan pengaruh ya, pengaruh. Nah, sedangkan interaksi yang nyata, yang signifikan itu bisa untuk dalam kasus percobaan faktorial 2x2 ini bisa saja terjadi karena begini. Jadi ini terdapat 3 kemungkinan di mana interaksi nyata ya. Kalau nggak nyata juga bisa juga. Nah, nanti kita lihat bagaimana ilustrasinya. Jadi interaksinya nyata, kedua pengaruh utama tidak nyata. Ya. Pengaruh A tidak nyata, pengaruh B tidak nyata. Tapi interaksinya nyata. Interaksi dan salah satu pengaruh utama nyata. Jadi interaksi AB nyata, A nyata, B tidak, atau interaksi nyata, A tidak, B nyata. Atau bukan ketiganya, baik interaksi maupun kedua pengaruh utamanya, A dan B itu signifikan atau nyata. Nah, bagaimana keuntungan dalam percobaan berfaktor atau percobaan faktorial ini? Ini bisa ini salah satunya ya, kalau kita lihat bagaimana fleksibilitas, kemudian dapat digunakan di hampir semua rancangan percobaan, karena sebetulnya ini adalah jadi kombinasi dua faktor itu membentuk keseluruhan apa yang disebut dengan kombinasi perlakuan sebenarnya. Dapat digunakan di hampir semua rancangan. Interaksi berbagai faktor dapat diteliti lebih lanjut bila tidak ada interaksi ya, suatu percobaan faktorial setara dengan percobaan faktor tunggal yang dilakukan secara simultan. Jadi faktor A, faktor B secara simultan ya dilakukan bersama-sama. Kerugian dari percobaan berfaktor ini, analisis akan lebih sulit bila terdapat data hilang karena terus tidak seimbang ya. Kemudian apabila faktor yang digunakan semakin banyak, hasil percobaan mungkin lebih sulit untuk diinterpretasikan. Jadi jangan menggunakan faktor yang terlalu banyak nanti ya, sulit menginterpretasikan interaksinya ya. Lebih-lebih apabila interaksi tidak nyata ya. Karena sedikitnya harus ada 2 ulangan di perlakuan,
diperlukan untuk menduga keragaman percobaan, ya. Ukuran percobaan dapat menjadi besar apabila jumlah faktor ataupun taraf juga besar, ya. Oke. Nah, untuk itu kita kita apa namanya ilustrasikan dulu bagaimana apa yang dimaksud dengan interaksi ya, interaksi perlakuan. Ini ilustrasi interaksi perlakuan. Kita lihat yang 2x2 dulu ya. Jadi begini, ini yang dimaksud tadi. Ya. Oke, saya besarkan dulu biar apa namanya terlihat 200% ya. Oke, oke. Nah, oke. Jadi ini andaikan data ini bisa dibuat ya. Jadi ini pengaruh sederhana A pada B1, pada B2, B pada A1, A2 dan seterusnya ini sesuai dengan apa yang tadi kita apa namanya pelajari ya, pada kita pelajari. Nah, oke, ini saya besarkan dulu kalau biar enak ya. Jadi begini, andaikan ini ilustrasinya ya, A1, B1 2, A2, A1 B2 2 ini semuanya 2. Semuanya 2 ya. Nah, kalau semuanya 2, kita lihat jadi baik pengaruh sederhana A pada B1, B2, B pada A1, A2, pengaruh utama faktor A, faktor B, interaksinya semuanya 0. Semuanya 0. Dan itu bisa dilihat dengan grafik, dengan gambar seperti ini. Ini karena ini nempel nih, jadi ini apa namanya A1 dan A2 nempel, ini berimpit ya. Ini B1 di sini, B2 di sini, dan ini nilainya semuanya 2 ya. Nah, jadi ini dilihat kalau yang digambarkan di sini adalah A-nya, sedangkan di sini adalah B1, ini B2. Sedangkan yang di bawah ini, yang sebagai sumbu adalah A-nya, ini A1, A2, dan di sini adalah B1 dan B2 ya. Oke, jadi bagaimana kalau kita lihat, jadi di sini kalau mendatar seperti ini pengaruh utama A itu 0 ya, berimpit lagi apalagi ya. Dan pengaruh utama B karena berimpit juga 0. Dan karena mendatar, karena apa namanya sejajar dan berimpit, maka interaksinya juga 0. Bagaimana kalau kita modifikasi datanya? Jadi modifikasi datanya di sini 24 ya, 24 ya. Jadi kalau 24 bagaimana grafiknya ya? Bagaimana grafiknya? Ini kita lihat. Nah, ini baik apa namanya A1 maupun A2 ini berimpit kan memang sama nilainya 24 ya. 24. Jadi berimpit ya. Tetapi di sisi B begini. Di sisi B ini ya untuk A1 dan A2 ya, ini B1, ini B2, ini B taraf rendah, ini B taraf tinggi. Jadi dia sejajar ya, dia sejajar. Berimpit itu juga sejajar. Tapi sejajar tidak harus berimpit ya. Ini tidak harus berimpit, oke. Jadi kalau kita lihat di sini yang mendapat jadi pengaruh sederhananya semua 0. Nah, pengaruh utama B-nya itu 2 karena rata-rata dari ini ya 2. Jadi pengaruh A-nya 0. Nah, pengaruh interaksinya 0 karena dia berimpit. Nah, jadi kalau sekarang yang kita rubah adalah di sini 2, di sini 4 ya, di sini 4, maka akan berbalik yang pengaruh utama faktor A-nya itu 2, pengaruh utama faktor B-nya itu 0. Jadi grafiknya berbalik sekarang. Grafiknya berbalik yang ini yang mendatar di sini. Ini karena kan selisih dari B ya, selisih dari B ini 2, di sini juga 2 selisihnya, rata-ratanya 2 tambah 2 4 dibagi 2 ya. Jadi ini pengaruh utama B. Sedangkan untuk interaksinya dia karena sejajar ya, dia 0 ya, 0 atau tidak signifikan. Ya kalau 0 apalagi tidak signifikan ya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk bagaimana coba kita lihat misalnya 1 2 ya. Ini 3 4 ya. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 ya. Nah, 1 2 3 4 kita lihat gambarnya aja dulu. Gambarnya ini sejajar ya.
Nah, kalau kita lihat gambar sejajar itu interaksinya nol, ya, interaksinya nol. Benarkah interaksinya nol? Ya, interaksinya nol. Pengaruh A-nya, pengaruh utama faktor A 2, pengaruh utama faktor B 1, ya. Nah, gitu. Nah, jadi terus bagaimana kalau kalau interaksi itu tidak nol? Nah, ini bisa lihat kalau ini 1405, ini 23 itu 5, ini 1405, 5, bahkan dia akan tidak signifikan. Tapi kalau misalnya ini saya ganti 3, ya, maka ini 7 dikurangi 5, 2, dia akan signifikan. Dan gambarnya lihat, gambarnya akan tentunya berubah. Gambarnya tidak lagi sejajar. Gambarnya ada titik potongnya, entah di sini atau di mana saja. Ini gradien ini tidak sama, sehingga kalau ini istilahnya kalau kita bisa perpanjang garis ini, maka akan terjadi titik potong. Nah, terdapatnya titik potong itu mengindikasikan bahwa apa namanya interaksinya itu ada, interaksinya ada. Oke, kita bicara ada dan tidak ada saja dulu ya. Ada itu tidak nol ya. Ada itu tidak nol ya. Jadi interaksinya positif 1. Positif 1 kita bisa artikan begini. Ini kan ini kalau ini A, ini A1, A2. Jadi semakin tinggi A, ya kan? Semakin tinggi A. Nah, ini juga apa namanya B-nya, selisih B-nya ini juga semakin tinggi. Ini dari -1 menjadi +1 kan. Ya, jadi ini arahnya positif ya. Bagaimana kalau kini kita lihat di sini B-nya dari 1 ke 2, B-nya dari ada ke menjadi tidak ada menjadi ada kan. Nah, sekarang kalau kita lihat perbedaan ini, di sini perbedaannya 0, di sini perbedaannya 2 ya, 4 dikurang 2, 2. Rata-ratanya 1. Oke. Jadi mau dilihat dari sini, mau dilihat dari sini ada interaksinya positif ya. Interaksinya positif. Nah, bagaimana interaksi negatif itu? Kalau begitu kita lihat begini ya. Ini kita lihat nih 7 gitu ya, ini 7. Ini misalnya 1 ya. Ini misalnya 5, ini 4. Apakah interaksinya, bagaimanakah interaksinya? Nah, interaksinya negatif ya. Besarannya setengah, ini negatif. Ini bisa lihat di sini. Interaksi negatif itu bisa juga diartikan dia tidak sejajar. Ini seperti sejajar tapi bukan ya. Dan ini taraf yang besarnya ada di bawah, taraf kecilnya ada di atas, berarti kan negatif ini ya, negatif. Demikian juga yang ini, taraf besarnya ini adalah B2-nya, ini B1-nya. Nah, ya. Ini negatif, jadi ada di bawah. Nah, makanya bisa terlihat nilai interaksi itu 0, positif atau negatif itu dari sana ya. Nanti dicermati lagi. Itu yang dua-dua. Bagaimana kalau ukurannya bukan 2 kali 2? Nah, sebetulnya sama saja ya, sebetulnya sama saja, hanya di sini ada sedikit usaha untuk membandingkan. Jadi kalau misalnya bukan bukan apa namanya 2 kali 2, kalau seperti ini ya kita membandingkannya begini nih. Artinya begini, B1, B2, B3 ini semakin asumsinya semakin ke sana taruhnya semakin tinggi ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita bandingkan ini dulu ya. B1 dengan B2, kemudian B1 dengan B3. Nah, gitu. Atau B1 dengan B2, B2 dengan B3 ya. Jadi hanya ada 2 kali bandingan di sini ya. Untuk interaksi ya. Nah, jadi seperti itu. Atau kalau di sini ya tetap saja misalnya. Misalnya begini. Ini 24 24 ya. 24 24. Interaksinya 0 nih ya. 24 24, 0 juga ya. 2 tambah 4 6, 4 tambah 2 6 ya. Interaksinya 0. Jadi interaksinya 0 di sini. Mau pakai yang di sini juga bisa. Ini 6 6 0 ya. Pakai ini 6 6 0 juga atau pakai ini ya 8 8. 8 dikurang 8 0 ya. Jadi yang seperti ini kita bisa ngelihat kok B-nya yang apa namanya? B-nya di sini kita lihat bahwa B1, B2, B3 ini beda ya. B1 2 bisa. Coba kalau ini kita kasih 2 semua seperti tadi ya. Kasus ekstrem nih ya. Garisnya sama mendatar nih ya. Garisnya sama mendatar. Pengaruh utama A, pengaruh utama B dan interaksinya sama-sama 0 ya. Nah, oleh karenanya kita bisa
membuat simulasi di sini bagaimana kalau pergerakannya begini, ya. Ini pada masing-masing A, ya, A-nya sama nih, A-nya pengaruh A-nya 0, ya, A-nya tidak signifikan, ya, tapi B-nya berubah, kan begini berubahnya, jadi 2, jadi 3, jadi 4, ya. Nah, tapi kalau misalnya ini begini, ya, 2, 2, 2, kemudian di sini 3, 3, 3, nah, 3, 3, 3. Nah, ini sama pengaruh utama A yang nyata, ya, pengaruh utama yang ada, pengaruh utamanya yang A, ya, yang B nggak ada. Karena B-nya ini 23, 23, 23, ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya angkanya agak beda semua gitu ya. Ini eh, sebut saja saya random juga di sini 4, 7, 2 gitu ya. Nah, karena agak beda nih ya kan. Jadi ini misalnya bagaimana pengaruh utama A. Di sini perbedaannya ini 1, ini 2, ini 1, 1, 2, 1, 4, 4 bagi 3 ya. 1/3 ya. Kemudian yang B dengan cara yang sama ini ya, dengan cara yang sama. Perbedaannya ya, ini 2 ya. 2 dikurang 2. Sorry, 2 dikurang 2. Ini 2 ya. Kemudian ini utama B ya. Ini ada 6. Ada 6. Tadi kalau kita gunakan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Ada 6 pengurangan ya. 1 dengan 2. Kalau ini cuma apa namanya 1 saja ya. 1. Sorry. Ini nah ini 3, sorry 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau A-nya kan A pada B1, A pada B2, A pada B3 ya. Nah ini. Oke. Nah, kalau kita lihat interaksinya, kita lihat pasangan-pasangan begini ya. Pasangan-pasangan ya. Misalnya ini 10, ini 9 ya. 1. Ini 6, ini 4, ini 2 ya. Ini oke. Mungkin itu saja ya. Jadi itu sudah melihat atau dari gambar ini sudah terlihat bahwa karena grafiknya tidak apa namanya sejajar, maka interaksinya tidak nol. Interaksinya tidak nol. Ini seperti sejajar tapi tidak ini ya seperti sejajar. Ini kan dari 1 ke 3, ini dari 2 ke 4 memang sama. Tapi ini dari 3 ke 5, ini dari 4 ke 7 nggak sama ya. Jadi interaksinya sorry, interaksinya dirata-ratakan. Nah, nanti ya. Oke. Mungkin ini ada apa namanya pengurangan ya. Oke. Oke. 1, 2, 3 ya. Udah 3 ya begini sama aja. Jadi kalau ada apa namanya persilangan begini, titik potong begini, ini mengindikasikan ada interaksi ya, ada interaksi. Oke, kalau begitu kita ganti tayangan sebagai teladan perhitungan tadi ya, sebagai teladan perhitungan. Nah ini kalau model yang kita gunakan adalah ini berfaktor, ini faktorial. Sebetulnya ini adalah tahu, sebetulnya ini adalah perlakuan. Tapi perlakuan ini di breakdown menjadi pengaruh A, pengaruh B, dan interaksinya. Ya. Pengaruh A, pengaruh B, dan interaksinya. Ya. Jadi gitu. Pengaruh A ada A kecil utara, pengaruh B ada B kecil utara, dan masing-masing itu diulang sebanyak R. Diulang sebanyak R gitu ya. Dan ini keterangannya, ya ini pengaruh faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh interaksi, ini galat, ini pengamatan ke K pada pengaruh perlakuan A ke I, B ke J ya. Oke. Nah, oke. Asumsinya kalau
misalnya pengaruhnya tetap, maka masing-masing pengaruh itu kalau dijumlahkan sama dengan nol. Jadi alfa 1, alfa 2 sampai alfa A sama dengan nol jumlahnya, beta 1 sampai beta B kecil sama dengan nol, dan ini kalau dijumlahkan menurut baris maupun menurut kolom itu jumlahnya juga sama dengan nol. Ya. Untuk model acak, maka asumsinya bahwa A berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat A, B-nya juga begitu, berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat beta atau B, dan interaksinya juga ya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat AB. Nah, untuk model campuran, misalnya kalau A-nya tetap, B-nya acak, ya dimodifikasi saja bahwa untuk sifat tetapnya, ini yang tetap itu A misalnya, jumlah AI, I1 alfa 1 sampai, sorry, bukan AI, tapi alfa 1, alfa I, dari 1 sampai A sama dengan 0, juga jumlah alfa beta IJ, untuk I dari 1 sampai A juga 0. Sedangkan baik beta maupun alfa beta ini menyebar bebas identik dengan distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat B dan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat AB berturut-turut ya. Oke. Sekali lagi bahwa beta dan alfa beta ini, B dan AB itu menyebar saling bebas. Nah, ini teladannya kita ambil saja misalnya apa namanya latihan ya, latihan di sini ya. Kita gunakan latihan ini untuk meneliti pengaruh sulfur dan nitrogen pada pertumbuhan red clover ya. Peneliti menggunakan percobaan berfaktor 4x2 di rumah kaca dengan rancangan lapangan acak lengkap ya. Taraf S yang dapat digunakan ini sulfurnya itu 0,369 ya. Sedangkan N-nya 0 dan 20. Mungkin ini konversi ya, konversi pemupukan ya. Terdapat cukup kantong plastik yang digunakan ya. Dan apa namanya datanya seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Nah, bagaimana kita menganalisis? Ya, bagaimana kita menganalisis apakah nitrogen itu mempengaruhi pertumbuhan red clover. Red clover itu nama tanaman. Ya. Kemudian demikian juga sulfur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan red clover. Demikian juga interaksinya. Ya. Kita pergi ke Excel sebentar. Ya, kita menggunakan Excel. Nah, alangkah bagusnya data tadi ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, ditulis seperti ini. Ya. Jadi nitrogen, sulfur, nitrogen 0, sulfur 0. Pengamatan pertama 4,48, kedua 4,52 ya. Ini ulangannya kebetulan ini ulangannya. Ini sudah menyebutkan bahwa 0 itu kombinasi nitrogen 0 sulfur 0 itu diulang 3 kali. Semua ini diulang 3 kali ya. Semua diulang 3 kali. Oke. Nah, selanjutnya caranya adalah untuk mempermudah kita beri nama sini ya, kita sorot dulu di bawah nitrogen ini, dan ini kita beri nama nitrogen. Ya. Nama nitrogen. Kemudian sebelah kanannya kita beri nama sulfur, ya. Kita beri nama sulfur, dan sebelah kanannya lagi kita sorot, kita beri nama pertumbuhan. Ya. Setelah itu kita tentunya ingin mencari jumlah data pertumbuhan ini ya, yang nitrogennya sama dengan 0 itu berapa? Artinya sebetulnya kita menjumlahkan ini. Nah, itu ada 61,14 ya di bawah ini. Di bawah ini ada 61,14. Nah, itu kita cari dengan cara seperti tadi, seperti menggunakan apa namanya Excel ya. Kita punya rumus sum ifs. Jadi pertumbuhan itu kalau nitrogennya sama dengan F5, F5 itu 0, ada berapa? Ada 61,14. Sedang kalau untuk 20 itu 74,64. Nah, jadi dengan cara yang sama kita kopikan ke sini, hanya
saja. Yang tadi kita gunakan indikator itu atau filternya itu nitrogen, sekarang filternya sulfur. Jadi sum if pertumbuhan ini yang biru ini berapa saja, kalau yang kita cari itu sulfurnya 0. Nih 3 pertama, kemudian 3 di sini dan seterusnya ya. Caranya seperti ini. Pertumbuhan sulfur F9. 9 itu 0 di sini ya. Nah, itu 30,81. Untuk 3, 6, 9 tinggal dikopikan ke bawah. Nah, kalau kita lihat ini jumlah ini ya, jumlah ini itu sama dengan 136,78, sama dengan jumlah pertumbuhan seluruhan, sama dengan ini. Kalau berbeda salah ya. Sorry, 136,78 ya. Ya, 136,78. Jadi ini 136,78, itu juga, ini juga, dan ini juga. Nah, sekarang kalau yang di sini, bagaimana kalau nitrogen 0, sulfurnya 0, dan seterusnya. Jadi bagiannya, breakdown-nya menjadi 8 ini. Ya, sama saja, hanya kita perpanjang kategorinya, jadi sum if, pertumbuhan, nitrogennya 0, sulfurnya 0. Ya. Nah, kemudian karena 0 ini lokasi pada G15, ya, dan sulfur berada pada F16, kita mau kopikan sulfurnya ke bawah, kemudian menggunakan informasi sulfur itu ke bawah, dan nitrogen itu mendatar, maka yang kita kunci di sini nitrogennya adalah G15. Ya, pada baris 15, ya, kemudian ini G-nya bisa bergerak, bisa G, bisa H. Sedangkan di sini yang kita kunci ininya, kolomnya, kita kolomnya, ya. Nah, ini dapatnya 13,63. Oke, kemudian ini kita beri nama tot nitro, ya. Ini tot nitro ya. Ini kita beri nama tot sulf. Ini kita beri nama tot nitro sulf, ya, tot nitro sulf. Selanjutnya kita pergi ke analisis keragaman, ya, analisis keragaman. Tapi sebelumnya kalau mau melihat profil dari data ini, kalau ini adalah N0, ini N0 ya, dan ini N20. Ini artinya di sini untuk sulfur 0, sulfur 3, sulfur 6, sulfur 9. Ya, 9. Oke. Nah, ANOVA-nya di sini. Oke. Jadi ini adalah formula untuk menghitung jumlah kuadrat total. Jadi count pertumbuhan di kolom 1. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung formula untuk derajat bebas ya, nitrogen. Sorry, ini derajat bebas total, derajat bebas nitrogen sama ya. Tinggal diganti di sini tot nitro, di sini tot sulf, di sini hanya di sini itu agak lain. Di sini adalah perkalian dari ini untuk khusus untuk derajat bebas interaksi, itu merupakan hasil kali dari derajat bebas pembentuknya. Kemudian galat itu sisanya saja ya. Nah, dengan menghitung ini jumlah kuadrat total, yang formulanya tentunya mirip-mirip sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita gunakan sum square, nih karena data aslinya pertumbuhan, dikurang sum dari pertumbuhan kuadrat dibagi count pertumbuhan. Itu sama dengan jumlah kuadrat total ya. Nah, dengan cara yang sama, di sini kita kopikan rumus jumlah kuadrat total tadi, kemudian kita modifikasi. Kita bukan pertumbuhan ya. Sum square tot nitro, karena kita bicara nitrogen di sini, ini tot nitro. Nah, dibaginya di sini harus dibagi count pertumbuhan dibagi count tot nitro. Ya. Dikopikan ke bawah sehingga kita punya di sini tot nitronya diganti dengan tot sulf ya, tot sulf gitu ya. Demikian juga di bawahnya, hanya saja di bawahnya itu ada
pengecualian di sini karena ini adalah jumlah kuadrat interaksi, ya, interaksi antara nitrogen dan sulfur. Maka setelah sampai di sini count ini, dikuranglah dengan derajat bebas, jumlah kuadrat nitrogen dan jumlah kuadrat sulfur. Ya. Galat sisanya. Oke. Nah, dengan cara yang sama di sini kita punya ini sum square, ini mean square, ini kuadrat tengah, ini jumlah kuadrat, ini kuadrat tengah, ya, kuadrat tengah. Nah, kemudian kuadrat tengah ini dibagi dengan kuadrat tengah galat, ya, masing-masing dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ini ada 1514, ini dibagi galatnya menjadi 209, ini menjadi 255. Kalau kita lihat semuanya signifikan. Jadi baik nitrogen, baik sulfur maupun interaksi itu signifikan. Kita juga bisa lihat di sini, ya, dari gambar ini sebetulnya bisa lihat bahwa kalau ini nitrogen berarti ini sulfurnya, ya. Jadi ini nitrogennya, ini sulfurnya, ini sulfurnya. Ini kita lihat ada terjadi perbedaannya. Dia tidak berimpit, dia tidak sejajar dan tidak berimpit. Jadi ada pengaruh dari nitrogen, ya. Sekarang kalau dibalik ke sini, ya, ke sebelah kanannya kali ya, hilang. Oh, cuma nggak saya gambar saja, jadi nanti bisa dibuat gambarnya, tentunya dengan membuat oh ini nih, tadi belum tampil. Nah ini kalau kita lihat ada interaksi, ya, ada interaksi ini. Kan urutannya yang paling ini 0, ini 3, ini 6, 9. Yang paling atas tinggi tarafnya itu ini, ya. Baru yang abu-abu, baru yang merah, baru yang biru, ya. Ini menunjukkan bahwa interaksinya signifikan karena ini ada terjadi persilangan, ya. Dan ini ingat, ini nilainya tinggi ini, ya. Nilai tinggi ini, ya. Perbedaannya ada, bukan 0. Dan itu kalau melihatnya secara visual, kalau mau secara angka ya begini, secara angka, secara analisis keragaman, ya, baik pengaruh nitrogen, pengaruh sulfur, dan pengaruh nitrogen sulfur ini semuanya signifikan, yang menunjukkan bahwa hipotesis 0 tidak benar atau ditolak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan, yaitu percobaan berfaktor. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat siang.